Assalamualaikum, halo sahabat rumah Tafis Arido. Welcome back to our channel. Jadi guys, kalian pasti bertanya-tanya kenapa di awal video kita sudah beberes aja, betul nggak? Karena yaps, of course aku dan teman-temanku akan melaksanakan ujian pendidikan kesetaraan UPK. UPK ini diadakan di Bandung guys. Jadi aku dan teman-teman harus ke Bandung untuk melaksanakan UPK ini. Ujian berlangsung selama 2 hari di tanggal 6 Mei dan 7 Mei. Barang-barang yang kita bawa sudah tentu buku ya guys, karena pasti kita butuh belajar supaya masih fresh materinya di otak kita. Oh iya, akan ada 7 mata pelajaran umum yang akan diujikan. Buku sudah tersimpan rapi di tas, saatnya baju yang kita masukkan ke tas. FYI guys, kita berangkat dari tanggal 5 Mei ya guys, jadi kita berada di Bandung selama 3 hari. Ya udah yuk, intip keseruan kita prepare. Nah, ini ada seragam putih biru yang akan kita pakai di hari pertama UPK guys. Jangan sampai kotor ya guys. A few moments later. Let's go, perjalanan ke Bandung. Nah guys, ini semua barang yang kita bawa selama 3 hari 2 malam di Bandung. Banyak banget kan guys bawaannya. Terus berjalan menempat kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masing-masing di masa rasakan. Oke, saatnya kita masukin deh barang-barangnya ke mobil. Bahaya dengan tinggi yang lebih logika. Persatuan Indonesia. Setelah dipastikan barang-barang sudah masuk semua, baru deh kita masuk ke mobil. Perjalanan dari Bekasi ke Bandung menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 jam ya guys. Kita berangkat dulu ya, sampai jumpa di Bandung guys. Sebelum masuk tol, kita isi bensin dulu guys. Ditawarin deh buat dibersihin kaca mobilnya, lumayan banget kan? Sederas apapun harus hidupku, genap terus semangat tentang kita. Akhirnya sampai juga nih guys di Eko Pesantren Darut Tauhid. Karena UPK ini dilaksanakan di Eko Pesantren Darut Tauhid. Penginapan kita berada di dalam Eko Pesantrennya guys, tepatnya di Darus Sunnah. Sampai di vilanya guys. Karena kita sampai di vilanya sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat, kita istirahat sebentar guys. Dan setelah sholat asar dilanjutkan dengan belajar untuk UPK besok harinya. Kita belajar dulu ya guys. Selasa 6 Mei 2025 UPK Daiwan. Selamat pagi guys. Sebelum berangkat ke tempat UPK, kita sarapan dulu supaya ada energi untuk mengerjakan soal-soalnya. Sarapan sudah selesai, saatnya berangkat. FYI guys, ujian pendidikan kesetaraan UPK adalah bentuk evaluasi akhir dalam program pendidikan non-formal yang setara dengan jenjang SD paket A, SMP paket B, dan SMA paket C. UPK bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dan menjadi salah satu syarat kelulusan dari program pendidikan kesetaraan. UPK diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar SKB, dan lembaga sejenis yang memiliki izin resmi dan terakreditasi. Nah gitu guys, karena kita sudah masuk ruangan ujiannya, saatnya memulai UPK. Bismillah, doakan kami ya guys. A few moments
Pulang ujian hari pertama, kita hujan-hujanan guys, seru banget. Rabu 7 Mei 2025 UPK ada itu. Halo guys, udah hari kedua aja. Jujur guys, ujian hari kedua ini deg-degan banget karena ada mata pelajaran matematika. Karena di hari kedua kita nggak banyak ngambil video, jadi tetap ikuti keseruan kita sampai di akhir video ya. Oke, kali ini dengan Kang Angga, Anda mau bicara-bicara santai atau ngomong-ngomong santai terkait dengan kerjasama RTA dan Darut Tauhid ini. Oke, jadi Anda mau kasih pertanyaan Kang, gimana sih kesan dan pesannya selama RTA itu bekerja sama dengan Darut Tauhid? Alhamdulillah, Masya Allah, bagi kami selaku pengurus dari PKBM Darut Tauhid mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Tafsir Ridho. Alhamdulillah sudah bersedia menjalin kerjasama selama sudah masuk ke 5 tahun ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kami sangat berterima kasih sekali, dan kerjasamanya juga berjalan dengan baik ya setiap tahunnya. Mudah-mudahan kami selaku pengelola PKBM dari waktu ke waktunya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan para siswa ya dari Santri Ridho juga mendapatkan banyak pengalaman dan selama belajar di PKBM Darut Tauhid. Bagaimana kita tahu ya, kegiatannya kan banyak banget selain ke pembelajaran setiap pekannya untuk mata pelajaran untuk pelajaran yang dipelajari setiap harinya, juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti ada kelas keterampilan, ada outing class, ada field trip, itu kan macam-macam. Nah, kalau dari Sarah sendiri, kegiatan apa saja yang kira-kira berkesan selama ikut PKBM Darut Tauhid? Seperti ada kelas keterampilan, ada outing class, ada field trip, itu kan macam-macam. Nah, kalau dari Sarah sendiri, kegiatan apa saja yang kira-kira berkesan selama ikut PKBM Darut Tauhid? Nah, kalau dari RTA sendiri ya, aku tuh berkesannya dari PKBM Darut Tauhid itu bagaimana cara mengajarnya gitu kan. Karena yang pertama tuh unik pastinya karena di online kan, Zoom melewati daring. Dan kan pasti kalau melewati daring ataupun Zoom itu pasti nggak akan mudah. Tapi yang buat aku berkesan tuh tetap tutor-tutornya tetap tanpa putus asa, tetap semangat buat tetap ngajarin kita semua gitu supaya bisa nambah wawasannya, bisa nambah ilmunya dan segala macam gitu kan. Lagi juga ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diundang dari Darut Tauhid sendiri kan, yaitu tentang berkuda, memanah, terus juga keterampilan tangan dan sebagainya. Itu juga membuat diri aku tuh berkesan banget, kayak ini tuh sebuah sekolah yang benar-benar yang sangat beruntung gitu. Aku bisa masuk ke sini karena pastinya susah gitu kan buat mendapatkan sekolah yang kualitasnya tuh high school banget gitu kan. Artinya dari RTA sendiri tuh punya kesan yang sangat bagus deh buat PKBM Darut Tauhid. Oke Kang, jadi kira-kira harapan apa aja nih yang Akang harapin buat kerjasama seterusnya dan selanjutnya oleh RTA dan PKBM DT ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kerjasama dengan RTA terus terjalin untuk waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kami selaku penyelenggara PKBM bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi ke depannya, dan kami harapkan juga para siswa santri RTA juga semuanya bisa lebih bertambah lagi wawasannya, ilmunya, keterampilannya juga, dan tentu saja semua itu untuk menjadi bekal teman-teman semua nanti di masa yang akan datang. Semoga menjadi santri-santri, anak-anak yang sukses, yang berguna bagi negara, bagi agama, dan tentu saja keluarganya masing-masing. Makasih Kang karena telah mau bincang-bincang santai sama aku. Semoga kerjasama ini tetap istiqomah dan nanti di tahun-tahun yang akan mendatang, semoga kerjasama ini terus berlanjut, terus kerjasama ini bermanfaat. Semoga kerjasama ini juga bisa memberikan kebaikan dan berguna untuk dunia dan akhirat. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kegiatan-kegiatan kita yang paling seru nanti. Jangan ketinggalan video kita. Dadah!
Guys, kalian gimana? Ada mau nanya nih, kita udah keluar UPK. Kira-kira reaksi kalian waktu dengar kabar UPK pertama kali gimana sih? Kalau Ana sih shock banget ngedengar itu. Soalnya kan awalnya tanggal 26 Mei dimajuin jadi tanggal 6 Mei. Itu tuh jadi makin dakdikduk gitu loh. Ana juga sih, sebelumnya kan kita emang udah belajar ya hampir 1 tahun buat UK kan. Nah ini tiba-tiba datang nih informasi tentang UPK. Di situ kayak kita harus belajar geber-geberan 7 mata pelajaran lagi. Masya Allah, itu kayak langsung udahlah kita geber aja gitu loh. Nah, terus gimana sih persiapan kalian gitu ya? Berapa lama gitu waktu yang kalian butuhin buat UPK itu? Kalau dari jarak pas dikabarin kita bakalan UPK ke UPK-nya tuh 1 bulan, tuh benar-benar 1 bulan itu kita digebar. Kalau ada waktu kosong tuh kita benar-benar dimanfaatin buat belajar deh. Harus benar-benar belajar banget. Iya sih benar banget. Tapi ya itu kan kalau misalnya persiapan. Tapi kalau misalnya kita bahas soal waktu UPK itu susah nggak sih? Soalnya Lumayan sih, lumayan susah. kalau aneh sih kayak detail tuh susah banget dan semuanya tuh kayak deg-degan banget sih waktu di UPK itu. Terus waktu selesai UPK-nya keluar dari ruangan, perasaan kalian gimana? Kayak plong banget gitu loh, apalagi kan kita bisa selesai UPK kayak gitu, tapi kayak kita merasa masih tegang sedikit karena nunggu hasil nilainya ini loh, takutnya kan kita remet ya. Sedih banget. Oke guys, cukup sekian video UPK yang dilaksanakan selama 2 hari. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17?